Selamat pagi, apa kabar? Senang banget ya ada Rio Oliver menyapa Anda di program Sehat Pagi, Update Cantik SBO TV. Nah, kali ini kita akan ngobrol seputar masalah kesehatan mata. Karena memang kalau kita tahu minggu kemarin itu diperingati sebagai Minggu Pekan Glukoma Sedunia. Nah, tapi kalau misalkan nih kita bicara seputar masalah mata, itu biasanya banyak pemirsa di rumah yang terkadang itu acuh tak acuh ya. Kalau misalkan merasa matanya sehat, nggak ada masalah, itu nggak pernah periksa. Tapi sebenarnya Anda juga sama nih, harus cek rutin kesehatan mata Anda. Jangan sampai kalau misalkan sudah ada sebuah penyakit atau suatu penyakit ya, itu terlambat nih diagnosanya. Nah, pagi hari ini saya juga kembali mengundang salah satu dokter dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Beliau adalah Dr. Yana Rosita, spesialis mata konsultan. Dengan tema yang akan kita angkat hari ini adalah mengenal lebih jauh ya serba-serbi operasi kelopak mata. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, panggilannya Dr. Yana atau Rosita? Yana. Dokter Yana. Baik, Dokter Yana, kalau misalkan kita bicara seputar masalah kesehatan mata, minggu kemarin sempat kita bahas ya, memang kadang-kadang itu masyarakat bukannya agak males ya, tapi hampir nggak pernah yang namanya cek rutin seperti itu. Nah, berbicara seputar kelopak mata sampai ada serba-serbi operasi kelopak mata, itu kenapa kok kita angkat tema seperti ini? Apakah memang banyak sekali penyakit yang berhubungan sama kelopak mata, atau banyak orang-orang saat ini yang mungkin itu melakukan tindakan yang di sekitar area kelopak mata? Kenapa, Dokter Yana? Jadi begini, sebenarnya kalau untuk mata itu bukan hanya berbicara tentang mata itu sendiri, tetapi berhubungan juga dengan kelopak mata. Karena kenapa? Kalau kelopak mata kita, misalnya mata kita sehat, terus kelopak mata kita menutupi area kita melihat, sama aja kita juga nggak bisa lihat gitu. Jadi untuk memastikan fungsi kelopak mata itu juga banyak ya. Jadi bisa untuk membuka, untuk menutup, untuk berkedip secara normal. Untuk tahu ada kelainan itu atau enggak, lebih baiknya sih memang harus dilakukan pemeriksaan ke dokter mata. Jadi bukan hanya matanya saja, tetapi area-area yang ada sekitar mata itu juga harus perlu diperhatikan gitu. Oke. Nah, hal-hal apa sih Dokter Yana yang paling sering terjadi? Karena kalau kita bicara seputar masalah mata, ini kan ada banyak nih, kadang-kadang orang itu mungkin kalau kita spesifik ya kelopak mata, ada yang matanya sayu. Terus kemudian juga kadang-kadang ada yang seperti timbul benjolan atau jerawat, sampai akhirnya harus diambil sedikit ya. Apa yang paling sering terjadi, Dokter Yana? Sebetulnya untuk kelopak mata ini banyak ya penyebabnya. Jadi misalnya ada yang memang sudah bawaan dari lahir, sehingga dia yang seharusnya kelopak matanya harus paling tidak menutupi untuk area melihat. Itu ada yang pada apa istilahnya bawaan itu menutupi dari area untuk melihat itu sendiri. Dan bisa juga karena dari lahir dia kelopak matanya tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga matanya tidak terlindungi dengan baik, sehingga di mata itu sendiri juga akan muncul kayak jaringan sikatrik. Otomatis kalau terjadi hal seperti itu, otomatis juga akan mengganggu penglihatan. Kemudian dari faktor usia juga bisa, misalnya kulitnya sudah kendor sehingga kulit itu menutupi area untuk melihat, itu juga bisa. Atau pada orang-orang yang istilahnya maaf ya, sebenarnya untuk lemak sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak lahir. Cuman dengan berjalannya usia, kulit kendor sehingga lemak seakan-akan barusan muncul. Jadi orang seakan-akan mata saya kok bengkak, dulunya nggak kayak gini. Ternyata bukan bengkak, tetapi karena dari faktor usia sehingga lemak yang seharusnya tertutup rapi oleh kulit itu akhirnya menonjol. Dan pada orang-orang tertentu yang sangat besar sekali penonjolan dari lemaknya itu, dia untuk membacanya juga terganggu. Itu makanya untuk hal-hal yang mengganggu untuk fungsi melihat, terutama untuk fungsi membaca, untuk melihat, harus kita koreksi. Sayang kan matanya bagus, tapi karena suatu sebab yang lain akhirnya mengganggu penglihatan juga. Nah, pada kasus-kasus yang tadi saya sebutkan yang sudah mengganggu fungsi itu kalau dengan obat saja nggak bisa gitu. Jadi makanya perlu dilakukan koreksi. Koreksi untuk kelopak mata yaitu dengan
jalan operasi. Oke, nah memang kalau kita bicara seputar kesehatan mata, terutama kelopak mata itu dibagi menjadi beberapa kategori nih di rumah ya. Yang saya tangkap intinya ada kategori yang sudah bawaan, ada yang baru muncul tuh kan ya. Nah yang baru muncul ini rata-rata memang dominasinya sepertinya usia-usia senior ya. Faktor usia. Tapi ada satu kasus di mana ketika kita bicara seputar masalah faktor usia, itu terkadang banyak orang-orang tuh yang salah persepsi atau salah sangka, dikiranya barusan muncul, padahal sebenarnya lemaknya udah ada nih. Tapi karena usianya udah makin senior, akhirnya kulit kenyalannya itu kendor. Betul. Akhirnya lemaknya itu seolah turun, Betul. padahal itu tidak serta-merta terjadi barusan. Betul. Tapi udah agak lama. Udah lama. Kemudian untuk misalkan yang masalah bawaan atau dari lahir itu beda ceritanya lagi. Beda lagi. Tapi yang paling sering ketemu sama dokter Yana gitu, itu masalah yang mana? Sama sih dua-duanya ya. Jadi kalau pada yang bawaan itu, yang paling banyak itu kelopak mata yang tidak bisa terbuka lebar, atau kita sebut dengan nama ptosis. Ptosis. Jadi kelopak matanya turun, sehingga untuk anak-anak juga nomor 1 dia akan mengganggu penglihatan, nomor 2 dia minder ya, minder. Itu banyak juga. Kalau pada orang dewasa yang paling banyak sih penonjolan lemak itu gitu, atau bisa juga buat lipatan mata. Oh iya, itu korektif gitu kan ya. Betul. Bener, jadi kayak bener. supaya matanya nggak kelihatan sayu gitu. Jadi kita buat agak seger gitu. Tapi anyway bisa di rumah ya, kalau Anda juga mungkin mau bertanya dan juga mau ada suatu hal yang mau dikonsultasikan tuh boleh, silakan saja. Yang jelas kita masih buka nih kesempatan Anda untuk nanti kita bacakan di segmen yang kedua ya. Nomor teleponnya 031 2000 501 atau 0821 3909 6308. Dokter, bahaya nggak sih dok kalau misalkan kita bicara seputar masalah operasi nih? Itu nggak apa-apa Mas Rio, karena memang yang namanya operasi korektif ini justru membantu. Tapi ataukah ini merupakan jalan yang paling terakhir gitu? Jadi karena memang yang namanya mata ini kan agak sensitif ya gitu. Betul. Kalau nggak ganggu banget, nggak usah, lebih baik dibiarkan atau gimana? Kita lihat dulu tujuan pasien itu datang dengan apa. Misalnya kalau kita lakukan pemeriksaan, ternyata memang dari segi fungsi melihat dia sudah terganggu, mau nggak mau memang harus operasi gitu. Tetapi misalnya dia datang memang tujuannya untuk kosmetik, kita harus memperhatikan hal yang lainnya. Jadi bukan hanya oh ya kosmetik pasti bisa. Kita lihat juga dari karena tidak semua orang datang dengan kelopak mata yang turun itu bawaan dari lahir. Bisa saja waktu dia datang dia bilangnya oh kelopak mata saya turun, ternyata ini dok, kalau saya ingat-ingat dulu saya kecil nggak kayak gini. Ini barusan aja sekitar 1 atau 2 tahun. Nah itu harus kita perhatikan juga. Kita harus mencari penyebabnya, penyebab pastinya apa. Kalau misalnya memang penyebab pastinya bukan murni dari kelopak mata, dia pengennya kosmetik, tetap tidak bisa. Jadi harus kita sesuaikan dengan penyebabnya. Jadi misalnya ada pemeriksaan penunjang, ternyata dari hasil CT scan atau MRI hasilnya karena tumor, ya memang walaupun dia pengennya dinaikkan tetap nggak bisa. Kita harus menyembuhkan dulu. Tumornya tadi. Betul, tumornya tadi. Jadi kalau untuk kosmetik harus lebih hati-hati karena mereka tujuannya untuk kosmetik. Jadi harus dipastikan betul penyebab dari misalnya mata turunnya apa, itu harus dipastikan betul. Tapi kalau untuk kelopak mata memang mungkin tidak mengganggu fungsi penglihatan ya, tetapi harus tetap diperhatikan juga. Misalnya pasien ini sebelum operasi dia pakai obat pengencer darah atau tidak, itu harus diperhatikan juga. Karena yang namanya kelopak mata ini mungkin memang beberapa kasus gak urgent, betul, tapi bikin gemes ya. Pengennya cepat dilakukan, tapi belum tentu harus cepat kita lakukan. Karena terkadang gitu. juga dokter ini nggak serta-merta loh, saya bisa bu operasinya, cuman kan kalau saya operasi nggak urgent buat apa? Malah makin bahaya juga ya. Kita akan break sebentar karena sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti akan saya bacakan beberapa. Karena setiap segmennya akan saya usahakan 1 atau 2 ya yang saya baca, dan kami akan segera kembali.
Jadi pagi hari ini bersama dengan saya itu ada Dr. Yana Rosita, spesialis mata konsultan. Beliau prakteknya di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Kalau Anda nanti pengen bertanya itu boleh lewat WhatsApp kami atau call center kami, dan kami akan bacakan ya setiap segmennya, paling tidak 1 atau 2 WhatsApp dan juga penelpon ya, karena supaya kita juga bisa ngobrol lebih jelas dengan Dr. Yana Rosita. Dan saya akan baca yang pertama terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Oke, tanpa nama ya dokter. Selamat pagi dok, kalau anak saya itu memang matanya sayu sejak lahir. Sekarang usianya 14 tahun. Itu apakah sudah boleh dioperasi mulai usia berapa? Sebenarnya sih nggak apa-apa dok, nggak ada gangguan. Cuman kasihan nanti kalau misalkan besar. Monggo dokter, silahkan. Sebenarnya ya bisa yang tadi saya sebutkan ya. Ini rata-rata biasanya termasuk kategori yang korektif ya berarti dok? Iya, termasuk yang korektif. Jadi memang tadi ibunya bilang kan matanya sayu, tetapi dia tidak ada gangguan apa-apa. Bisa aja dia termasuk kelopak mata yang turun, yang namanya ptosis tapi yang ringan. Kalau yang ringan dia tidak ada gangguan fungsi untuk melihat. Itu sebenarnya kapanpun boleh. Jadi maksud saya tidak mulai dari kecil juga nggak apa-apa. Misalnya dia nunggu, oh ya nanti aja kalau dia udah besar gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau misalnya ada beberapa orang tua yang dia, aduh kok saya nggak tega ya lihat anak saya nanti minder bagaimana, boleh dilakukan secepat mungkin. Tetapi pada anak-anak yang kelopak matanya turun, walaupun masih usia 3 tahun, tetapi apabila sampai turun sampai berat banget sehingga untuk kelopak matanya itu benar-benar menutupi dari untuk melihat, harus secepatnya dilakukan operasi sebelum dia terjadi gangguan penglihatan lebih lanjut. Jadi bisa saja dia matanya tidak apa-apa karena dia sudah terbiasa untuk melihatnya tuh nggak bisa melihat fokus, akhirnya fungsi untuk melihatnya dia nggak bisa maksimal. Itu bisa kita lakukan secepatnya, paling enggak pada usia 3 sampai 4 tahun. Oke. Dokter, kalau misalkan setelah operasi, itu kan pasti kan ada perawatannya ya pasca operasi, apalagi untuk anak-anak nih. Apa yang harus dilakukan dan diperhatikan? Iya, memang efek dari operasi ini pada 2 minggu awal, terutama dia untuk menutupnya tidak bisa menutup rapat. Itu yang harus diperhatikan orang tuanya. Jadi misalnya kalau seandainya tidak menutup rapat, tetapi item-itemnya nggak kelihatan, nggak apa-apa, aman. Tapi kalau ada item-itemnya kelihatan, ya memang harus sering dikasih kayak ointment ya. Jadi kayak salep mata atau air mata buatan gitu. Dan itu yang harus kita benar-benar kita edukasikan ke orang tuanya. Apalagi kalau pada anak-anak biasanya ngelihat kan gatel ya. Iya, jadi kalau pada anak-anak yang untuk ptosis yang berat yang tadi saya sebutkan, jadi kita lakukan operasinya itu pada usia 3-4 tahun dan kemungkinan untuk menutupnya tidak bisa menutup rapat, itu kita kasih benang kendali gitu. Benang, jadi dia benangnya itu fungsinya untuk menutup. Jadi yang bagian bawah itu kita kasih benang, jadi kelopak mata bawahnya yang kita tarik ke atas, karena untuk kelopak mata atasnya tidak bisa turun ke bawah. Pada anak-anak, nah ini yang harus benar-benar kita edukasikan. Perawatan pasca operasinya ini harus kerjasama sama orang tua. Betul, jadi bukan hanya tugasnya dokter, tetapi setelah kita operasi kita harus benar-benar memberikan edukasi yang benar-benar ke orang tua pasien gitu. Karena anak-anak kena benang kan gak enak diucek-ucek, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian tidak boleh kena air, terutama paling nggak cuma 1 minggu aja sih nggak boleh kena airnya gitu. Oke, jadi sebenarnya sih ya perawatannya itu memang membutuhkan
kerjasama sama orang tua Betul, juga. betul. Paling nggak tuh 2 minggu awal 2 gitu minggu kan ya. awal. Ya, tapi intinya kalau tadi Ibu bertanya mulai kapan bisa, ya mulai 3 sampai 4 tahun udah bisa. Udah bisa. Bener. Sudah bisa. Masalahnya nggak ada ukuran pasti ya dok ya, sayu ini sayunya kayak Ada gimana? ukurannya, ada Pokoknya ukurannya. saya menutupi mata. Iya. Gitu aja. Kita kalau untuk kelopak mata yang turun itu ada derajat-derajatnya. Jadi kalau misalnya dia betul-betul sampai menutupin, ada namanya di tengah mata itu ada namanya pupil. Pupil itu kayak jendelanya kita untuk melihat. Kalau misalnya kelopak matanya nutup, benar-benar nutup, itu termasuk yang berat. Itu yang harus cepat operasi sebelum terjadi amblyopia yang tadi saya bilang. Jadi matanya sebenarnya sehat, semuanya bagus, tapi karena tertutup sama kelopak mata, akhirnya dia fungsinya akhirnya terganggu. Padahal dia sebenarnya matanya tidak ada kelainan apa-apa. Itu yang harus secepatnya. Tetapi pada yang derajat sedang sampai ringan, itu boleh dilakukan operasi, misalnya dia nunggu dewasa nggak apa-apa. Gitu. Kalau tidak menunggu, kalau misalnya tidak mengganggu fungsi, tidak harus usia 3-4 tahun. Seperti itu ya, jadi mungkin pemirsa di rumah anaknya, ini mohon maaf ya, bukan masalah saya rasis ya, terkadang itu ada beberapa ras-ras tertentu yang memang matanya agak sayu bawaan lahir, atau yang mungkin kelopaknya ini memang beda gitu kan, dia harus butuh korektif, operasi korektif, tapi intinya pasca operasi itu memang butuh perawatan ekstra. Betul. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, terutama untuk anak-anak. Ada lagi, saya akan bacakan satu lagi. Pagi dok, pagi dok, apakah kacamata silinder itu juga bisa membuat mata menjadi sayu? Karena anak saya sekarang kelas 1 SMP, itu dua-duanya silinder. Saya perhatikan kalau kacamatanya dilepas, kok kayaknya matanya beda sama dulu. Atau perasaan saya saja gitu. Nah ini di luar itu ya, sebenarnya kalau... Apa ada hubungannya nggak dok? Nggak ada. Kacamata akhirnya matanya nggak ada. Tidak ada hubungan, karena pada kelopak mata yang turun itu berhubungan dengan otot kelopak matanya. Sedangkan pada anak-anak yang menggunakan kacamata, kenapa kalau kacamatanya dicopot kok dia jadi sayu? Sebenarnya bukan sayu, karena dia memfokuskan bayangan, jadi memfokuskan objek. Sering memicingkan mata. Jadi sebenarnya bukan sayu, dia yang memicingkan mata. Oh, oke. Jadi baik, saya paham. Karena itu kadang memang ada orang yang ketika lepas kacamata itu langsung kayak, lah beda. Beda, karena dia berusaha untuk memicingkan mata gitu. Paham. Jadi beda. Kalau pada ptosis itu memang sudah dari awal dia menggunakan kacamata ataupun tidak menggunakan kacamata, dia memang untuk fungsi membuka matanya tidak bisa maksimal gitu. Berbeda sekali. Jadi intinya kalau ditanyakan apakah ada hubungannya antara mata plus minus silinder dengan mata sayu atau kelopak yang bermasalah, itu tidak ada. Tidak ada. Cuman memang yang kita lihat ya, terkadang ketika orang pakai kacamata dilepas, itu kayak dia gini, karena memfokuskan. Dia memfokuskan objek gitu. Jadi memicingkan mata. Sebetulnya bukan sayu sebenarnya. Dia hanya memicingkan mata aja untuk memfokuskan. Wah, si mama berarti memang perhatian banget nih ya. Soalnya benar. apalagi silinder mungkin dia. Betul. Iya. Justru sebenarnya pada orang tua itu untuk mengetahui anaknya ini memang ada gangguan penglihatan, misalnya minus atau ada juga si plus yang untuk anak-anak juga ada. Itu gampang kok caranya sebenarnya. Kalau misalnya dia melihat sambil sering memicingkan mata, coba dia diperiksakan. Kemungkinan besar dia memang dia melihatnya nggak fokus. Gitu. Nah dok, berbicara seputar masalah kesehatan mata, kan yang namanya kesehatan mata itu nggak serta-merta berhubungan sama operasi kelopak mata aja. Dok, kita sebagai orang nih ya yang merasa sehat gitu, sebenarnya kudu periksa mata itu penting atau tidak, terus kemudian berapa tempo sekali, dan apa yang diperiksakan. Misalkan nih, cek kadar fokus mata nih misalkan atau cek kadar air mata, nggak ngerti nih, apa dok? Sebenarnya kalau untuk hampir semuanya ya, hampir semuanya untuk kesehatan itu paling tidak untuk pemeriksaan rutin tuh tiap 6 bulan sekali. Kalau untuk mata ya memang nomor 1 memang tajam penglihatan. Ada beberapa orang merasa dirinya itu tidak ada masalah dengan penglihatannya, ternyata waktu dilakukan pemeriksaan memang dia ada minus dan ada yang lain-lain. Dan yang terpenting kemarin kan glaukoma, hari glaukoma ya, minggu glaukoma. Jadi yang sering lolos
di Indonesia ini mungkin karena kita insuransinya masih nggak sama seperti orang di luar negeri ya. Jadi sering terjadi ternyata dia glaukoma gitu. Karena ada glaukoma itu yang tidak ada, pertamanya tidak ada keluhan apa-apa, tetapi karena sudah berjalannya waktu, sudah stadiumnya sudah akhir, sudah datang, dia penglihatannya maaf sudah seperti kayak ngeliat sedotan atau sama sekali lubang kunci jadi atau sama sekali nggak bisa lihat. Jadi yang penting juga adalah tekanan mata. Tekanan mata. Untuk yang lain-lainnya otomatis akan kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh gitu. Baik, kita akan break sebentar ya, karena juga saya masih ada obrolan dengan Dokter Yana. Juga nanti kita akan bacakan beberapa WhatsApp masuk lagi. Tapi yang jelas pagi hari ini saya bersama dengan Dokter Yana Rosita, spesialis mata konsultan yang sudah menemani Anda sejak tadi jam 6 pagi. Kita akan segera kembali. Kami mendapatkan kabar ya, jadi intinya kalau misalkan Anda itu mau sambungan telepon lewat suara, nomornya bukan yang nomor 0821 390 96308, tapi yang 031 20501 itu yang untuk sambungan suara. Untuk yang satunya lagi itu untuk pesan WhatsApp ya, jadi Anda jangan sampai keliru karena banyak nih orang yang telepon untuk yang sambungan WhatsApp. Tapi saya akan bacakan yang masuk terlebih dahulu. Agak nyimpang dikit nggak apa ya dok? Tapi tentang mata mungkin bapaknya pengen tanya. Gitu. Dari Pak Sahrul, Assalamualaikum. 1 bulan ini mata saya itu terasa seperti berkunang-kunang dan terkadang gatal. Itu apakah alergi atau bagaimana? Karena yang saya ingat kalau lagi makan udang biasanya seperti itu. Tapi akhir-akhir ini saja, bulan ini. Iya. Kalau untuk berkunang-kunang belum tentu dari mata. Kalau alergi itu kan pasti gatal-gatal atau apa betul. Gitu ya. Kalau berkunang-kunang belum tentu dari mata. Bisa juga karena dari penyebab yang lainnya. Misalnya seperti kayak tensi darahnya terlalu rendah juga bisa. Atau penyebab yang lainnya. Tetapi kalau misalnya kayak terasa gatal, terasa matanya tidak nyaman, itu karena bapaknya ini udah usianya udah 50-an gitu. Mungkin dari fotonya iya. Ya, 50-an. Jadi kalau untuk yang mata terasa gatal, kalau gatal tidak nyaman bisa saja karena dari faktor usia. Tetapi kalau misalnya gatal disertai dengan mata merah, bengkak seperti kayak kita kayak kulit, ya kayak kulit tuh misalnya orang bilangnya biduran ya, itu bengkak, itu mungkin dari faktor alergi bisa. Tetapi kalau alergi biasanya kalau dari faktor makanan dia bersifat sementara. Jadi misalnya dia dengan minum obat anti alergi sudah hilang, tetapi misalnya kok masih dalam jangka waktu lama, bisa saja karena dari faktor usia. Tidak menutup kemungkinan dari faktor usia ini memang untuk produksi air mata kualitasnya sudah tidak sebagus seperti kita waktu masih muda ya. Oleh sebab itu karena dari tubuh kita sendiri kualitasnya udah nggak bagus, makanya perlu dibantu dengan air mata buatan tetes ya. Tetes, dan itu tidak berbahaya, boleh digunakan istilahnya terus-terusan dan tidak ada aturan pakainya. Jangka panjang. Betul. Digunakan jika dirasa kering. Betul. Tapi diusahakan walaupun tidak ada keluhan tetap diteteskan. Oke, baik. Gitu. Satu lagi saya tambahkan. Selamat pagi dok, saya Ibu Tati di Surabaya. Saya mau tanya, anak saya -7. Kata dokter itu dulu akibat pernah demam tinggi, lalu terkena sarafnya. Yang saya mau tanyakan, apakah nanti itu bisa berpengaruh pada kelopak matanya, dok? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pada orang yang anak-anak minus tinggi itu 7 itu termasuk tinggi? Tinggi, di atas 6 itu termasuk tinggi. Jadi kalau pada anak-anak minus itu sebenarnya bukan karena penyakit tertentu, tetapi dari anatomi mata itu sendiri. Jadi sudah istilahnya kayak bakat-bakatan gitu ya. Ada orang yang
tinggi, ada orang yang pendek. Nah, ini juga seperti itu. Jadi pada orang minus itu dari anatomi matanya tuh lebih lonjong dibandingkan orang normal. Tapi lonjongnya bukan lonjong banget ya. Jadi 1 mili saja itu sudah berpengaruh, minusnya sekitar setengah sampai 3/4 gitu. Pada anak yang minus tinggi itu tidak menyebabkan kelopak mata turun. Kembali lagi, jadi kelopak mata turunnya itu karena dia tidak fokus gitu. Jadi dia berusaha untuk memicingkan mata gitu. Dan pada anak-anak yang pada masih kurang dari usia 18 atau 20 tahun gitu ya, dia masih usia pertumbuhan, jadi cenderung ukurannya bertambah. Jadi kalau misalnya ukurannya bertambah, anaknya jangan dimarahin, memang seperti itu. Untuk tahu secara pastinya ukurannya naik berapa, yaitu tadi pentingnya untuk melakukan pemeriksaan rutin tiap 6 bulan untuk mengetahui naiknya berapa. Oke, gitu. untuk anaknya Ibu Tati ini kan katanya karena pernah riwayat demam tinggi. Oh iya, jadi kalau untuk demam tinggi, kalau untuk minus tidak berpengaruh. Tetapi ada yang sakit demam tinggi karena penyakit tertentu yang mempengaruhi ke saraf matanya. Memang ada. Ada, tapi bukan minus, tetapi ada gangguan penglihatan tapi bukan minus. Jadi saraf matanya yang bengkak lah, bengkak kayak gitu, itu yang akan mengganggu penglihatan. Oke, nah kemudian berarti kalau misalkan si ibu tadi menanyakan apakah ada nanti potensi pengaruh terhadap kelopaknya, nggak ada? Nggak ada. Nah, potensi apa yang nanti ya terjadi? Jadi gini, tadi yang sudah ditanyakan ya. Jadi pada anak-anak itu akan ukurannya akan bertambah sampai usia perkembangannya sudah berhenti, usia pertumbuhannya berhenti. Minus 7 itu termasuk tinggi. Jadi nanti kalau dia sudah akil balik, kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan retina. Retina mata itu adalah lapisan saraf mata. Jadi itu yang memegang peranan kita untuk melihat gitu. Kita tidak akan tahu ada penipisan atau enggak kalau tidak dilakukan pemeriksaan retina mata. Jadi misalnya kalau dari hasil pemeriksaan retina mata itu memang ada penipisan, cepat dikuatkan saraf matanya biar tidak lepas atau disebut dengan ablasio retina. Yang sering terjadi pada orang-orang yang minus tinggi itu tidak dilakukan pemeriksaan retina mata, bukan karena minus tingginya ya, tapi bisa saja minus tinggi ini yang menyebabkan retina mata semakin tipis. Nah, kalau seandainya tipis, cepat dikuatkan biar tidak terjadi ablasio retina. Oke, baik. Berarti untuk Ibu Tati, intinya anaknya Ibu nanti pasti akan bertambah. Jadi disarankan tiap 6 bulan sekali kontrol. Tapi itu jangan dimarahi dan jangan berkecil hati, memang itu hal yang wajar. Itu wajar. Nah, tetapi nanti untuk pencegahannya Ibu Tati, berarti yang pertama adalah setiap 6 bulan sekali itu kontrol. Betul. Kalau bertambah ya diganti kacamatanya. Betul. Nah, nanti waktu pas sudah akil balik ya paling nggak 17 tahunan. Betul, iya. Itu ditambahkan pemeriksaan retina. Betul. Betul ya? Betul. Supaya nanti kalau misalkan ada apa-apa itu bisa diketahui. Preventif lah istilahnya ya. Jadi istilahnya pencegahan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik. Saya tambahkan satu lagi, Dok ya. Iya. Karena dokter mata tuh kesini jarang gitu. Jadi saya akan sampaikan sama Dokter Yana pagi hari. Oh, ini tadi yang Dokter Yana omongin nih. Sebentar. Selamat pagi, Dok. Saya umur 57 tahun. Mata saya ini kalau sore penglihatannya seperti ada benang semawut warna-warni. Saya juga pakai kacamata tapi plus. Nah, selain penglihatan saya seperti ada benang warna-warni, sekarang kondisi mata saya itu kabur-kabur. Itu apakah karena kacamata saya harus ganti atau ada diagnosa yang lain? Iya. Jadi 57 tahun. 57 tahun. Jadi pada usia istilahnya 50 tahun ke atas lah ya. Itu memang pada suatu saat akan terjadi katarak. Kalau katarak itu yang menyebabkan matanya kabur, ya. Tetapi katarak ini bukan penyakit, semua akan mengalami hal itu. Saya besok yang dokter mata juga kena katarak gitu. Jangan gitu. Benar, itu nanti semua akan kena. Dokternya gitu. soalnya kalau ngomong enak makanya jadi yang tanya ini ya. Gitu. Jadi kalau katarak itu bukan penyakit.
kita semua pasti akan kena katarak, dan katarak kembali lagi sembuhnya hanya dengan operasi. Kacamata itu hanya sementara ya. Jadi dengan berjalannya waktu, katarak ini semakin lama semakin tebal, sehingga ukuran kacamatanya pun akan berubah-berubah. Dan itu pun nanti pada suatu saat tidak akan bisa maksimal, walaupun diganti dengan kacamata, tetap ibunya atau bapaknya tadi lihatnya tetap bapak tetap nggak bisa lihat maksimal. Kalau sudah terganggu untuk penglihatan sehari-hari harus operasi. Tetapi yang bapak tadi bilang ada siwer-siwer ya, kayak benang-benang, itu bisa saja. Jadi di dalam mata itu kita bulat itu sebenarnya ada bentukan seperti jeli awalnya, jeli dan jernih. Dengan bertambahnya usia, yang seperti jeli ini akan mencair, dan dia seperti kayak ada serabut-serabutnya. Itu wajar. Tetapi misalnya semakin lama semakin banyak, untuk lebih amannya dilakukan pemeriksaan retina juga. Misalnya kalau ada penipisan, cepat dikuatkan juga. Gitu. Tapi sebenarnya untuk serabut-serabutnya itu bisa aja secara fisiologis. Gitu. Baik. Saya paham maksudnya, karena terkadang itu memang ya itu hal yang wajar ya, ada serabut-serabutnya. Cuman untuk yang Bapak tadi kan usianya 57 tahun, memang sudah pakai kacamata dan terkadang pandangannya kabur, diagnosa sementara itu mungkin ada kataraknya. Ada katarak. Tapi yang paling penting buat kita di rumah semuanya, katarak itu siapapun itu akan mengalami. Ada yang usianya baru 70 ngalamin, ada 50 baru ngalamin, itu beda-beda itu kan ya. Nah, kita bahas ya, Dok, next ya gitu. Tapi intinya gini, kita akan coba untuk break sebentar. Nah, nanti saya akan ngobrol lagi dengan Dokter Yana. Saya mau tanya nih, kira-kira ya, kalau misalkan operasi kelopak mata itu kan pasti ada resikonya dong. Nah, itu resikonya apa biasanya, supaya kita juga bisa tahu, dan kami akan segera kembali. Ini saya cepetin aja, soalnya tadi ini ibu yang tadi menanyakan beda orang ternyata. Cuma tadi dia menyimak tayangan kami. Jadi mengapa harus menunggu akil balik buat pemeriksaan mata bagi anak minus 7 ya? Gini, bukan nunggu akil balik. Jika anak Anda minus atau plus, itu periksanya kudu tiap 6 bulan sekali. Tapi pemeriksaan retina secara khusus itu memang menunggu pas saat anak-anaknya akhir balik ya, usianya sekitar 17 tahunan ke atas. Kenapa, Dok, kok nunggu akhir balik? Jadi gini, yang tadi kita sebut ya, jadi untuk tubuh kita ini masih masa pertumbuhan, sehingga mata itu akan mengikuti pertumbuhan sesuai dengan pertumbuhan kita. Jadi mata itu masih bisa melar. Jadi misalnya kayak balon itu dikasih air, dia masih bisa elastis gitu. Sedangkan pada usia akil balik dia sudah nggak bisa elastis. Tetapi tidak menutup kemungkinan, misalnya pada anak-anak yang belum akil balik, misalnya dia, aduh kok sudah mulai ada kayak rambut-rambut, kok banyak ada kilatan-kilatan, itu kita nggak usah menunggu usia 17 tahun. Boleh dilakukan pemeriksaan itu, asal pada saat dilakukan pemeriksaan itu dalam keadaan anaknya kooperatif ya, karena ada alat khusus yang kita kita dekatkan di mata gitu. Oke, ini memang tadi orang yang berbeda, Dok, ternyata lagi nyimak gitu ya, karena mungkin zaman sekarang karena kan angkatan corona ya, Dok, itu pakai kacamatanya mungkin agak banyak ya. Dokter, resiko apa sih yang misalkan ketika kita bisa dapatkan ketika melakukan operasi kelopak mata? Apakah nanti air matanya akan berkurang dikit secara alami atau bagaimana? Jadi gini, semua tindakan operasi itu pasti akan menyebabkan bengkak. Oleh sebab itu kita harus pastikan tadi yang sudah saya sebutkan, apabila mau melakukan operasi kelopak mata harus stop dulu untuk obat pengencer darah. Karena kenapa? Kulit itu banyak mengandung pembuluh darah, lemak juga banyak mengandung pembuluh darah. Jadi kita menghindari terjadinya perdarahan. Salah satu komplikasi dari dilakukan tindakan operasi kelopak adalah perdarahan. Oleh sebab itu, obat pengencer darah harus stop. Dan pasti ada bengkak ya, tapi bengkaknya ini bersifat sementara. Kalau air mata
Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Jadi pada saat kita melakukan operasi kelopak, jangan hanya memperhatikan kulit. Kita juga harus memperhatikan fungsi. Jadi misalnya kita melakukan operasi kelopak mempercantik ya, dibuat ada lipatan dan lain-lain. Harus tetap mata itu bisa menutup dengan rapat dan bisa membuka dengan baik. Yang sering terjadi adalah pada saat kita melakukan operasi, kulitnya ngambilnya terlalu banyak sehingga untuk matanya tidak bisa menutup rapat. Agak benggang. Betul. Jadi seperti orang tuh kayak mulutnya tuh mengomas. Jadi akhirnya kering. Kalau untuk mata kering itu justru akan menyebabkan luka. Nah, itu yang menyebabkan mata berair terus gitu. Tapi jadi kan memang waktu pas 2 minggu awal memang nggak itu nyaman. wajar, memang tidak nyaman. Tetapi tetap walaupun kita operasi untuk kelopak, tetap harus memperhatikan fungsi dari mata, fungsi dari kelopak dan tidak mengganggu fungsi dari mata. Baik. Gitu. Terima kasih banyak. Terakhir nih ya, karena tadi yang telepon, yang WhatsApp banyak ibu-ibu ya. Dok, pesannya untuk apa? Silahkan pesan untuk ibu-ibu yang anak-anaknya sekolah online nih. Gitu. Singkat saja. Iya. Untuk ibu-ibu, ya memang untuk zaman corona ini memang online itu memang adalah salah satu kita untuk belajar ya. Pada saat anak-anak sesudah online, mohon diistirahatkan, jangan selesai habis itu main game, diistirahatkan. Terus jangan lupa untuk tetap memeriksakan kesehatan ibu, anak, keluarga semuanya tiap 6 bulan sekali. Jika tidak ada keluhan, tapi kalau ada keluhan lebih baik cepat untuk ke dokter mata. Baik, terima kasih banyak Dr. Yana Rosita, spesialis mata konsultan sudah hadir. Beliau prakteknya di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Hari apa? Saya setiap hari. Setiap hari. Mulai jam 8 sampai jam 2. Berarti habis gini langsung sana? Langsung ke sana. Ya sudah, kalau gitu saya pamit. Karena habis gini juga kan ada teman-teman dari guruku ya, yang ngajar online juga di SBO TV. Untuk 6 tingkatan sekolah dasar, kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Terima kasih banyak, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.